Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini yang harus saya bahas adalah bagaimana tujuan manusia hidup. Mereka selalu membahas kesalahan, kesalahan, salah atau salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan dari hidupnya. Salah. Dia tidak tahu tujuan dari hidup. Maka harus memperkenalkan tujuan dari hidupnya. Bagi siapa saja yang tahu, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baqarah dalam surat-surat. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Maka di sini manusia mempunyai sebuah tugas. Tugasnya hanya 3. 1. Beribadah berritual kepada Tuhannya sendiri. Dan dia harus mengenal asal muasal dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi pemimpin, khalifatul fil ard, bagi dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri. Yang ketiga, mengemban sebuah pemikiran. Jadi manusia tidak boleh kosong akalnya, tidak boleh kosong hatinya, tidak boleh kosong pemikirannya. Dalam artian dia adalah sebagai pengemban sebuah ide. Sehingga dia benar-benar mengetahui tugasnya sebagai manusia. Setelah mendapat 3 hal tersebut, apa yang harus dia lakukan? Dia mengembangkan potensi, dia mengetahui dirinya, dia mengetahui tujuan hidupnya, maka dia tidak akan pernah tersesat dengan poros kehidupan di orbit-orbit kehidupan manusia di bumi. Maka tak salah jika seorang manusia setelah memahami dirinya menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini, tidak salah jika terjadi sebuah pertumpahan darah, perpolitikan, perebutan kekuasaan, peperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Mengapa? Untuk memperebutkan sebuah hal, yaitu tampuk kursi kekuasaan ketuhanan. Itu merupakan sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang biasa bagi umat manusia, karena dia dalam faktanya mempunyai sebuah keinginan untuk menjadi khalifah fil ardi, atau untuk perebutan kekuasaan itu sendiri. Garis bawahi. Tujuan manusia diciptakan adalah menjadi khalifah fil ardi, maka tidak salah dalam kehidupan, dalam ceritanya, dalam cerita umat-umat terdahulunya ada sebuah kisah pembunuhan, peperangan, untuk memperebutkan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan apa? Yaitu memperebutkan bumi atau hamparan dunia ini bisa sendiri atau berkelompok. Tapi kebanyakan tujuannya adalah menjadi khalifah fil ard. Pada pembahasan kepemimpinan, pasti manusia punya hak untuk memimpin, atau bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin mutlak di sebuah sistem yang sangat besar. Pertama, harus menyesuaikan dulu dengan diri kita. Histori diri kita, bagaimana sih kita memimpinnya, yang bagus seperti apa. Yang kedua, kita harus punya orang-orang atau manusia atau daerah atau demografi yang harus dipimpin. Yang ketiga, apa yang mau dipimpin, apa yang dihasilkan dari kepemimpinan kita. Dari sebuah proses, dari sebuah inputan menjadi sebuah produk. Apa sih yang mau kita pimpin? Apa sih yang mau kita gerakkan setelah ini? Karena memimpin itu adalah sebuah kewajiban bagi manusia, bukan sebuah hal yang remeh-temeh. Apalagi jika seorang lelaki tidak bisa memimpin, maka derajatnya direndahkan. Ini saya pernah kejadian kasusnya kayak gitu. Gara-gara mengatakan bahwasanya syarat memimpin itu sangat berat. Lanjut lagi, dia harus mengemban sebuah ide. Lalu apa ide yang dibawa? Adalah sebuah kebenaran. Ide yang dibawa adalah propaganda, yang dibawa adalah sebuah kebenaran. Garis bawahi.
yang kita yakini sebagai pembawa kebenaran, maka harus kita katakan. Kembali lagi ke kata-kata pertama, bahwasanya manusia harus bicara, manusia harus membuka mulut, harus berkata. Untuk mengutarakan keinginannya. Gitu bisa cicing, bisa temuka biwir udah ngomong. Dengan syarat tadi diniatkan adalah sebagai doa, perkataan-perkataan yang baik. Nah, setelah manusia tahu dirinya, setelah manusia mengatakan kebenaran dirinya, setelah manusia mempropagandakan kebenaran dirinya, maka langkah selanjutnya ialah bagaimana dia bisa benar-benar pede mengatakan bahwa dasarnya dirinya benar. Dia harus mempunyai landasan teori yang jelas, studi literatur yang jelas, landasan berpikir yang jelas, fikrotorikoh yang jelas. Bagaimana kita mengatakan itu sebuah kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.